Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Setiap tanggal 15 Juli, kita merayakan Santo Pelindung lingkungan kita, yaitu Santo Bonaventura. Catatan singkat tentang Santo Bonaventura. Lahir pada tahun 1221 di Bagnoregio, Provinsi Viterbo, Latium, Italia. Wafat 15 Juli 1274 di Lyon, Lyonnais, Kingdom of Arles, Prancis. Dihormati di Gereja Katolik Roma. Kanonisasi pada tanggal 14 April 1482 di Roma oleh Paus Sixtus yang keempat. Pesta pada tanggal 15 Juli atau minggu kedua setiap bulan Juli. Kehidupan Santo Bonaventura. Bonaventura terlahir dari pasangan John di Fidanza, seorang tabib, dan Maria di Retilo. Pada masa kecilnya, Santo Bonaventura pernah menderita sakit parah yang akhirnya dapat disembuhkan oleh Santo Franciscus dari Assisi yang dalam sejarah mengucapkan O Buonaventura, yang berarti O keberuntungan, nasib yang baik, ketika melihat Bonaventura kecil. Pada tahun 1243, Bonaventura bergabung dengan Ordo Fransiskan yang didirikan oleh Fransiskus dari Assisi. Kemudian, Bonaventura dikirim ke Paris untuk mempelajari ilmu teologi dan filosofi. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Bonaventura mengajar sekolah Fransiskan yang ada di kota tersebut. Pada tanggal 2 Februari 1257, Bonaventura terpilih menjadi pemimpin Ordo Fransiskan dan mulai berkarya hingga dijuluki sebagai pendiri kedua Ordo Fransiskan. Saat itu Ordo Fransiskan mengalami krisis yang dikarenakan perbedaan pandangan dari para pengikutnya yang mengakui dirinya telah menginterpretasikan pemikiran Santo Franciscus dari Assisi secara benar. Sebagian dari pengikut Fransiskan tidak setuju dengan sikap hidup dalam kemiskinan yang terlalu ketat, menentang kehadiran biarawan di universitas, dan mengkritik penurunan semangat apostolik. Bonaventura menanggapi krisis yang ada dengan berusaha tetap berpegang pada semangat Santo Fransiskus Assisi. Namun, menolak bila apa yang diyakininya tersebut dikatakan sebagai ekstremisme spiritual. Karena bagi Bonaventura, kemiskinan merupakan pegangan penting dalam Fransiskanisme, maka dari itu kepemilikan atas gedung atau buku tidak boleh dilakukan. Bonaventura juga mendukung adanya kehadiran pengikut Fransiskan di universitas dan mendirikan biara khusus di dalam universitas kota karena menurutnya belajar merupakan kunci dari sikap apostolik biarawan dan juga membuat mereka dapat berkhotbah dan memberikan pengarahan spiritual kepada masyarakat. Pada tahun 1273, Bonaventura diangkat menjadi kardinal dengan gelar Albano oleh Paus Gregory X dan membantunya dalam mempersiapkan Dewan Kedua Leon. Semasa hidupnya, Bonaventura berperan besar dalam reformasi Dewan Gereja, melakukan rekonsiliasi pendeta sekuler dengan ordo miskin, dan terlibat dalam rekonsiliasi gereja Yunani dengan Roma. Bonaventura meninggal pada tanggal 15 Juli 1274 dan dimakamkan pada hari yang sama dalam salah satu gereja Fransiskan
di Lyon, Prancis. Upacara pemakamannya dihadiri oleh paus, uskup, dan wali gereja. Peristiwa tersebut disebut oleh para penulis kronik sebagai berikut. Orang Yunani dan Latin, biarawan dan awam, mengantar mayatnya dengan tangis kesedihan, sangat berduka cita karena kehilangan seorang tokoh besar. Pada tanggal 14 April 1482, Bonaventura dinyatakan sebagai orang suci oleh Paus Sixtus keempat. Dan pada tanggal 14 Maret 1588, Bonaventura dideklarasikan sebagai doktor dari Gereja Universal dengan gelar Separacus Doctor oleh Paus Sixtus ke-5. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada mujizat doa bersama Santo Bonaventura yang didasarkan pada kitab Wahyu bab 10 ayat 9. Demikian firman-Nya. Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita berdoa bersama pada hari raya pelindung lingkungan kita, Santo Bonaventura. Kiranya mujizat terjadi atas kita semua, umat lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa Indonesia, dan seluruh dunia. Maka marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Santo Bonaventura, engkau diberi gelar pujangga gereja karena kecerdasanmu dalam berpengetahuan. Semuanya itu engkau persembahkan bagi kemuliaan Allah, sebab engkau percaya dengan imam bahwa itu adalah pemberian Allah semata. Namun sebagai manusia, engkau pun mengalami sakit seperti kami. Engkau mengalami sakit perut yang sangat parah. Namun karena doamu kepada Santo Fransiskus, engkau beroleh kesembuhan karena Allah berkenan kepadamu. Kini, aku berdoa bagi diriku sendiri, sanak saudara kami yang saat ini mengalami sakit perut, sakit yang lain, dan yang terpapar virus Corona 19. Kami mohonkan doamu kepada Bapa di surga, agar memberikan kesembuhan kepadaku, kepada saudaraku, dan semua orang yang sakit dimanapun berada saat ini. Ya Santo Bonaventura, bantulah kami juga agar berani mewartakan kabar gembira kepada orang-orang yang kami jumpai, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sesama, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.